Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kembali lagi bersama saya di channel Berkah Media yang akan mengupas tuntas tentang kisah, misteri, azab, dan hikmah dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang rajin sholat tetapi masuk neraka. Ini 5 golongan orang-orang tersebut yang salah satunya karena bergunjing. Alkisah, tahukah kamu, sholat adalah hal pertama yang bakal dihisap atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata rajin melaksanakannya bukanlah jaminan. Sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatmu. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat, namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tetapi bisa masuk neraka. Bagaimana bisa? Berikut adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. 1. Sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun, tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal, sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau sholat, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu, jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. 2. Sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang merusak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu beliau melarang orang-orang yang mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim, dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. 3. Sholat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan orang-orang sholat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdusta besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4. Sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka.
atau kesurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 5. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang sholat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak? Na'udzubillah.